Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Kehutanan, yang saya hormati Bapak-bapak tim penggerak di kelompok tani Ciojar. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara sosialisasi penyulaman bibit kopi yang insya Allah akan disampaikan bagaimana tata caranya atau tekniknya, dan untuk itu kami persilahkan ke Bapak dari Kehutanan untuk waktunya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KOPS Ciojar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mungkin memberikan beberapa masukan ya, untuk mungkin ini lebih acaranya ke penyusunan rencana kerja yang untuk tahun 2025 ya, yang KOPS Ciojar. Sekaligus juga Bapak Ibu, ini adalah evaluasi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di 2023-2024. ADD, Agil, Atep, alhamdulillah selaku tim kerja yang selama ini udah bekerja keras membantu Pak Ketua dalam membangun persemaian itu, alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita masih punya PR ini belum selesai. Sedikit ada yang ingin saya bahas terkait masalah rencana ke depan yang akan kita laksanakan. Kalau saya melihat berdasarkan potensi yang ada di sini, berdasarkan hasil identifikasi saya Pak Ketua, di sini tuh jelaskan berbatasan dengan kawasan, secara sumber daya alamnya itu sangat mendukung untuk pengembangan budidaya kopi, dan itu dibuktikan bukan hanya untuk 1 tahun 2 tahun, sampai terbukti di sini ada beberapa KOPS yang berdiri, dan salah satunya di sini di KOPS Ciojar ini. Dan KOPS Ciojar ini memiliki 29 anggota ya, 29 anggota, 15 di dalam kawasan, 14 di luar kawasan. Nah, itu petani di sini udah paham benar bagaimana untuk mengembangkan budidaya kopi. Anak mudanya ADD, Agil, Atep, alhamdulillah terima kasih. Itu kan udah bisa memberdayakan potensi yang ada. Dan kalau merunut apa yang kita bicarakan beberapa tahun ke belakang, mungkin 2 tahun kita berjalan ya Pak Ketua, ADD ya, Bapak lihat kita tuh di tahun-tahun kemarin itu kan memikirkan bahwasannya alhamdulillah KOPS ini kan udah punya unit pengolah hasil, udah punya pabrik. Nah, akan tetapi UPH ini tidak akan berjalan kan kalau tanaman kopinya tidak panen ya, Agil ya. Nah, karena itu kita sepakat dengan adanya tanaman kopi. Setelah kita identifikasi, masih banyak tanaman kopi yang produksinya rendah, sangat rendah. Akhirnya di tahun 2023 kita berusaha untuk membangun persemaian secara swadaya. Dalam 2 tahun terakhir kita udah bisa menanam sekitar 10.000 ya, di 2 tahun ya, 5.000. Ya, ada dehnya. Nah, itu ada 10.000 kita tanam, yang 10.000 itu udah tertanam di berapa hektar ada? 15 kemarin tuh ya. Kalau catatan saya 15 hektar yang 10.000. Nah, mungkin untuk yang kedepannya kita perlu memikirkan, karena kan hasil kemarin ADD, Agil lihat di lapangan itu sekitar 10 hektar lagi mungkin harus kita sulam ya. Nah, itu yang menjadi PR bagi kita. Nah, saran saya Bapak Ibu ya, saya hanya memfasilitasi ya, saya hanya mendorong, yuk
bareng-bareng kita lanjutkan program ini. Sekarang belum bisa panen, tapi kan beberapa tahun ke depan harapan kita mudah-mudahan bisa terwujud. Tanaman yang produksinya rendah udah kita sulam, mudah-mudahan bisa diganti dengan tanaman yang lebih menjanjikan. Nah, kalau hitungan saya untuk 10 hektar yang belum kita tanam, berarti hitungan saya sekitar 7.500 itu posisi tanaman hidup. Ya, benar Pak Olot ya. Nah, PR kita tuh untuk tahun ke depan 7.500 posisi tanaman hidup harus kita bikin. Nah, oleh karena itu saya sarankan, mangga Ketua kita susun aja rencana kegiatannya untuk tahun ini. Mau dibuat 2 tahun seperti kemarin 5.000, mangga nanti kita putuskan. Ada deh sanggup tuh langsung 7.500 tapi hidup sanggup Agil. Nah, budak ngora katanya. Nah, anak muda kan lebih semangat. Sanggup Pak, tapi harus ada modal dari Bapak. Kalau itu mah kita jalankan seperti yang udah. Ya. Kita kolaborasi. Nah, saya mah sebenarnya cuman polybag aja ya Pak ya. Nanti Ibu yang isinya. Ya kita bareng-bareng ya, Dede ya. Kita bareng-bareng kita buat ya target 5.000 lah. 5.000 dulu. 5.000 sampai 7.000 lah persiapan. Oke, siap. Itu. Dan satu lagi saran saya, karena kalau saya melihat dari 25 hektar ini itu yang di kawasan ada 10 hektar ya, yang di luar kawasan 15 hektar. Nah, itu kan sementara kelembagaannya KUPS, Pak. Nah, maka dari itu saya sarankan alangkah lebih baiknya coba nanti kita pikirkan, saya sarankan untuk dibuatkan kelompok tani hutan, Pak. KTH. Biar KTH. Biar yang di luar kawasan juga masuk dalam struktur keanggotaan secara utuh. Kalau sekarang kan abu-abu tuh. KUPS itu bagian dari perhutanan sosial, sementara yang di luar itu, di luar kawasan itu kan gimana, itu kan kasihan. Nah, oleh itu saran saya itu yang pertama, mangga kita rencanakan untuk penyusunan atau pembentukan kelompok tani hutan. Dan yang kedua, sepakat ya untuk tahun ini kita tuntaskan aja lah langsung 7.500 ya. Target 7.500 hidup berarti kita harus 10.000 tanaman. Mungkin itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang lainnya, enggak? Cukup Pak. Cukup aja. Ya. Mungkin itu. Cuman ada saran dari saya mah yang bikin KTH mungkin ada bedanya KTH sama KUPS gitu. Insya Allah saya akan bikin kelompok tani KTH. Kemarin kan yang berjalan namanya KUPS ya. Insya Allah karena saya dibikin kelompok tani KTH ya. Kelompok tani hutan. Siap. Ya, alhamdulillah mungkin kita agendakan, kita rencanakan, kita siapkan. Karena itu memang tugas dan kewajiban saya untuk memfasilitasi pembentukan KTH. Kita rencanakan ke depannya Pak Ketua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan mangga kepada Pak Ketua untuk apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Penyuluh di Kehutanan yang mana sudah menyampaikan beberapa hal, dan untuk itu acara kita tutup bersama-sama dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Aduh, Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak. Dari Dinas Kehutanan, Pak. Iya. Kebetulan. Gimana? Ada yang ditanyain, Pak. Oh. Ya, Aduh. silakan duduk dulu, Pak. Silakan, Pak. Langsung punya PR saya, Pak. Iya, ini kebetulan aja, Pak. Aduh.
Non ya PR abdi ya. Apa nih? Jadi begini, PR-nya Pak. saya nih, apa nih? Kebetulan saya teh lagi bingung nih Pak. Punya tanah atau kebun saya teh ya. Ah. Tapi posisinya miring Pak. Terus sekarang di musim hujan tanah saya kan erosi ke bawah air hujan Pak. Nah itu gimana cara ngatasinya Pak supaya tanah saya nggak erosi Pak, nggak habis? Pohonnya ada nggak itu? Ada Pak, cuman nggak terlalu banyak Pak. Dikit lah. Dikit. Nah, karena posisinya erosi terus, jadi saya malas untuk ngolah tanah itu Pak. Terus Bapak sekarang ini memanfaatkan lahannya gimana itu? Itu masih belum saya garap Pak, karena terlalu banyak erosi itu jadi susah mau digarap. Posisinya miring. Betul. Belum di teras, belum ada terasnya Belum ada terasnya Pak. Oh, Belum. itu Pak. Jadi gini, saya saranin dengan posisi miring tuh gini Pak. Ya, Kalau kita nanam kan butuh tanah yang subur. betul. Nah. Pak. Ya. Tanah yang subur ya adanya tuh posisi tanah subur tuh di lapisan atas, topsoil. Iya. Kalau lapisan atasnya kena erosi, Habis apa ya? rugi. Oh iya betul. Tinggal tanah yang kurang subur. Iya. Nah, saya saranin coba Bapak buat teras. Ya betul. Jadi kan ini miring nih. Ya miring. betul. Nah, ini dibuat teras, disengket lah di Teras buat di teras. teras. Ya. Nah, udah buat teras, nah itu bakal jadi lahan kelola. Itu bisa dimanfaatkan sama Bapak untuk tanam menanam. Iya. Jadi ngurangi erosinya Pak ya. Prosesnya berkurang, terus Bapak bakal punya lahan kelola yang lebih Baik bisa ya. menghasilkan. Iya. Nah, itu kalau udah dibuat teras tuh Pak, Ya. usahakan itu kan nanti ada guludan tuh. Iya. Itu ada istilah goler kampak Pak. Yang seperti gimana Pak? Goler kampak tuh miring ke sini. Ada kampak kan? Ada kecilan nih Pak nih. Kampak nih. Habis pulang dari kebun makanya ada ini Pak. Saya Oh. bingung gitu. Jadi gini Pak, ini Ya. kan udah dipotong ya, udah ada teras. Ya. Nah, ini jadi lahan kelola. Iya. Nah, ini guludannya tuh usahakan yang tingginya tuh di sebelah ujung sini. Ini iya, ke sini, ini tebing lagi kan. Betul. Nah, ini nanti buat SPA, saluran pelimpahan air. Iya. Pembuangan Jadi ya. air itu dikasih jalan, jangan Bapak aja yang punya jalan. Betul Pak. Nah, jadi nggak mengganggu tanah, air Iya. punya jalan sendiri. Ini Iya. lahan kelola. Nah, di sini, ini nih ujungnya nih. Betul. Ini manfaatkan Pak untuk tanaman penguat teras. Seandainya Bapak punya ternak, ini bisa nih di Ya, rumput itu ya. Iya. buat rumput, terasnya kuat, rumputnya dikasih manfaatin. Betul Pak. Untuk tanamannya, tolong jangan tanaman semusim semua Pak. Oh iya. Usahakan ada tanaman kerasnya juga. Ya. Mau tanaman kayu, mau buah-buahan, gitu kan? Bisa ya. Tuh, bisa. Rencananya kalau gitu saya mau buah KW ini atau apa saja lah. Durian bisa ya Pak? Oh, bisa, enggak itu mah. Nah, ini kebetulan saya nih ada enggak nih. Oh, lihat, iya. Pak. Ini materi leaflet masalah konservasi tanah dan air. Nyambung tuh Iya betul. sama yang Bapak tanyain. Betul. Nanti Pak. Bapak baca-baca aja lah di sini ya. Nah, di sini Iya. ada KTA itu kan. Iya. Nah, nanti ini semua buat di sini, buat kelompok di sini. Tapi saya mau nanya nih Pak, kan ini berarti yang posisi tanah yang salah ya? Ah, itu salah Nah, itu. terasnya salah Nah, kan itu ini? ada gambarnya, contohnya. Berarti ini tetap erosi ya? erosinya tinggi itu. Berarti yang Bapak tarain itu yang ini? Nah, itu. Nah, ini untuk Terasnya yang seperti ini ya? Oh iya. Nah, ini contoh cara penanaman, diatur tuh tanaman kerasnya ada. Iya. Tanaman semusimnya ada. Iya. Tuh. Jadi bisa di sini mau palawija atau segala macam bisa ya Pak? Bisa. Iya. Jadi tanah tetap subur, erosinya terkurangi. Iya. Terus ini apa? Air hujannya itu nggak langsung turun karena Ada tanaman pelindung gitu ya? tanaman pelindung. Iya. Pinter Bapak. Iya Pak, aduh. Jadi sekarang saya nggak bingung lagi Pak. Insya Allah Alhamdulillah. saya nanti mau praktekin yang diomongin sama Bapak ya. Ya. Tapi misalkan kalau nanti ada yang nggak ngerti kelompok saya atau saya sendiri, Bapak siapa yang kebetulan? Saya tunggu. Oh, disiap Bapak bantu saya. Siap. Terima kasih Pak Ya, sama-sama. atas bantuannya Pak ya. Siap. Ini buat di sini ya, Pak? Oh ya? iya, makasih Pak. Buat Nanti anggota yang saya lain. sampaikan ke kelompok yang lainnya Pak ya. Siap. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Daramang Bapak-bapak sadayana. Alhamdulillah. Abang Pak. Alhamdulillah. Sadayana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan sungking ka Pak Surya, atur nuhun, acan
biasa dongkap Pak kelompok abdi Pak yang dibentuk kelompokan terus tadi udah berobrol bapak penginten nah iya penginten anggota abdi lah pasukan abdi istilahnya Pak lalu salami iya ngabantos dina bidang kerajinan bambu Pak abdi masih nyarios tentang tempat sarang waktu semuanya nanti kan Bapak kamu melaksanakan anu tadi kamu ngobrol kan abdi Pak Siap. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih jauh, perkenalkan nama saya Surya Nugraha. Saya seorang penyuluh kehutanan yang ditugaskan di Kecamatan Cakalang, Pak. Nah, tadi sebelumnya saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Dede bahwasanya di sini tuh ada kelompok atau ya kelompok lah beberapa orang yang menggeluti kerajinan bambu. Nah tadi juga Pak Deden mengutarakan keinginannya bagaimana kalau ini dikoordinir dalam satu kelompok. Nah kebetulan Bapak Ibu semua untuk bambu itu masuk dalam kategori hasil hutan bukan kayu. Nah, yang memang salah satu kewajiban atau komoditas yang ada di Dinas Kehutanan. Maka dari itu, salah satu kewajiban saya adalah membimbing atau membina atau menginventarisir dan kesananya itu membina pengrajin bambu apapun yang dihasilkan dengan komoditas bambu ini. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak untuk pembentukan kelompok memang ada beberapa langkah yang harus kita penuhi. Alhamdulillah kan kalau namanya kelompok bukan perorangan ya Pak ya. Nah, kelompok itu lebih dari 2-3 orang, bahkan di peraturan pun di Permen LHK nomor 89 tahun 2018 yang mengatur tentang kelompok tani hutan itu dipersyaratkan minimal ada 15 orang keanggotaan dari suatu KTH. Nah Bapak Ibu, nanti kita bentuk satu kelompok tani hutan. Nah dari musyawarah ini nanti kita tuangkan dalam berita acara apa yang dituangkan. Nah hasil musyawarah ini, nah apa yang dimusyawarahkan ya kita kan sepakat kan Bapak-Bapak Ibu mau membentuk KTH, sepakat nggak nih? Sepakat. Nah sepakat. Nah maka dengan ucapan Bismillah kita bulatkan niat baik kita untuk membentuk KTH. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya sebelum melangkah lebih jauh, saya minta untuk daftar hadir ya. Ini saya bikin angkat Bapak. Bikin angkat 2. Mangga di lajeng wae Pak. Sembari absen dilanjutkan aja ya materinya. Nah dari kumpulan ini kira-kira Pak kelompok tani hutan namanya mau apa? Gini Pak, udah kesepakatan saya udah rundingan sama anggota gitu ya. KTH Putra Bambu Gulung aja Pak. Putra Bambu Gulung. Putra bambu. Oh ini bambunya bambu gulung. Bambu gulung, cuman kalau misalkan buat gazebo atau segala macam kita bisa variasi Pak sama bambu. Cuman ciri khasnya bambu hitam. Iya. KTH Putra Bambu Gulung. Nanti kaping 24 katanya Pak. Kaping 24. Nah, kaping 24 KTH Putra Bambu Gulung. Nah ini berita acara. Susah tuh. Pada hari ini hari non itu Pak? Senin tanggal 24 ya. Bulan Februari ya. Pak.
Februari tahun 2025 ya. Ya. Bertempat di dusun naon ya Pak? Babakan Dago. Babakan Dago, RT 2 RT 2 RW 04 RW 04 Desa Cibunar. Nama KTH-na Putra Bambu Ulung. KTH Putra Bambulung. Desa Kelurahan Cibunar, Kecamatan Rancakaro. Nah, KTH alhamdulillah namanya udah ada susunan kepengurusannya. Nah, kalau ketua, bapak-bapak sok musyawarah ibu. Atau saya ku Pak Deden, Pak. Pak Deden, bapak Setuju. setuju. Ibu Pak Deden wae. Sepakatnya. Setuju sadayana nggak ada ya. Setuju. Pak Deden ya. Ya. Deden. Kalau sekretarisnya Ibu Ai. istri wae. Alangkah lebih bagus itu memang ada gender masana yang keterwakilan. Alhamdulillah ya ibu-ibu. Ada ibu sana. Bu Ai. Wae. Mohon. Sepakat? Bu Aing non ibu. Pemalawati. Aing Pemalawati. Sepakat tuh ibu-ibu ya kalau namanya KTH-na. Sepakat ya, Pak. Sepakat. KTH Putra Bambulung. Kamu hulu. Benahalana Rijal. Bijal wae. Mas, setuju. Iya. Nah, kanggo seksi-seksi nah kanggo seksi kieu Pak, ieu mah tergantung anu dipriorikeun ku Bapak. Seksi itu tidak baku. Saur Bapak, iya seksi dari dia mah kan Jepang parapot. Priori seksi kanggo sapras atau ada peralatan atau nanti misalkan priori anu kanggo budak gidikna seksi UI ungkang iki seksi humas biasa. Oh, pada naon Pak, seksina sok. Pada humas, pada naon, pada Mas ya. humas. Pada Mas Pak ya. Pada saha humas. Pak ya. Pak RW wae. Kita aya Pak RW nanti Pak Pak. Asep. Ayah. Oh, Pak RW na. Oh, alhamdulillah. Bahagia pada dia dukung nih kepala lingkungan naon Pak RW. Alhamdulillah Pak. Pak Supendi ya. Pak Supendi humasnya. Pak Supendi. Terus sana Mana? untuk mana? Baru mana? Ruk mana? Siapa? Sahanya. Dede Momon. Pada dia mohon. Dede mohon. Gitu ya. Ini dari Pak Cepinya. Pak Capi. Kemarin. Sah? Arif Timbunan. Pak Asep banyak. Arif. Jadi Timbunan. Sesuai sama daftar hadir, berarti dilebatkan anggotanya kan ya? Ulang awas ulangnya, keluarganya. Berita acara pembentukan kelompok tani hutan Putra Bambulung. Pada hari ini Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Dusun Babakan Dago RT 2 RW 4 Desa Cibunar. Kami yang berdatangan di bawah ini telah mengikuti pertemuan dan musyawarah pembentukan kelompok tani hutan serta menyepakati beberapa hal sebagai berikut. Nama KTH Putra Bambulung, laras. Desa Kelurahan Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Susunan pengurus: Ketua Deden, laras. Sepakat. Sekretaris Ibu Ai Komalawati. Terus kanggo bendahana Bapak Ijal. Rijal, pada sesuai sarang KTP Pak. Rijal unggul. Rijal. Kanggo seksi humas, Pak Supeni sarang Karif mana. Seksi sargas, Pak Dede Momo sarang M Arif J. Dede Momon. Dede Momon.
Nah misalnya panginten kan dilebetkan kanu anggotanya sama Pak Supendi gitu kan, Bukoy atasnya. Nah, demikian berita acara ini dibuat sebenar-benarnya sebagai dasar untuk penetapan kelompok hitam oleh Kepala Desa Cibunar. Oke, Bapak nawis di dia anggota. Tapi oke nawis di dia. Sadayana nu hadir di dia, nawis di dia. Dia. Tapi katos rapi, aya permohonan penetapan KTH. Ke abdi ngadamel serat bapak-bapak, ngadamel serat. Maka ditawis tuh Pak Ketuana. Stempel usahakan ngadamelnya kan ya? Siap. Stempel ngadamel, ini orang kabuku, orang mungkin iya kelompok dikukuhkeun. Nah, pas dikukuhkeun mah kewajiban abdi kanggo ngadaftarkeun kelompok bapak anu ieu tos dibentuk, urang daftarkeun, urang register di Dinas Kehutanan. Kan pados diangkat engke kelompok bapak ibu ieu janten kelompok binaan di bawah Dinas Kehutanan. Kanggo wilayah Sumedang, Bapak CDK Salapan. Nah, karasan penyuluh kehutanan di wilayah Rontak Lawang abdi. Alhamdulillah Bapak, Ibu, ieu tos rengse kayaknya sakit itu panentan anu biasa kadiri kemah hatur punten sok pilih seueur banyol seueur bahasa anu kirang pernah hatur punten nu sadina ditutup wae wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Surya? Ini Pak, kemarin saya udah melaksanakan pembentukan kelompok di Desa Cibunar. Alhamdulillah udah terbentuk. Ini Pak, ini untuk surat pengukuhannya yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Ini berita acaranya Pak. Kemarin Pak kita berembuk ke sana. Ini untuk surat pengukuhannya yang ditandatangani oleh Kepala Desa. Ya. Iya. Dan ini permohonan untuk diregister. Oh iya, siap. Diregister. Udah, itu udah cukup. Nanti saya proses untuk registrasinya ya. Siap. Ini kan. Terima kasih. Cuma satu kelompok aja ya? Satu kelompok Pak. Oh, ya. Tahun ini. Oke, baik. Terima kasih. Mohon. Atur nuhun Pak. Sami-sami. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Duduk Pak, duduk. Ya, terima kasih Pak. Gimana? Kemarin bibitnya udah nyampe? Alhamdulillah, bibit udah nyampe 1 ribuan Pak. Ya, siap. Oke, jadi gimana sekarang? Berarti udah ditanam semua ya? Udah Pak, sekarang Siap, siap. kebetulan lagi musim hujan. Nah, bibitnya bagus kalau gitu ya. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ya gini Pak, saya titip-titipan ini sedikit buat beli bensin lah. Iya. Titipan ini mau bukan dari saya ya Pak. Gimana? Punten itu. Itu apa maksudnya Pak? Punten ya? Punten Pak. Itu saya Iya, itu. siap. Gimana Pak? Ini maksudnya gimana Pak? Ini maksudnya tanda terima kasih Pak. Karena sudah diberi bibit. Bibit yang dari mana Pak? Ini kemarin dapat bantuan Pak dari kantor kita. Iya. Tapi ini katanya mau ngasih gitu. Gimana ini? Maksudnya tanda terima kasih ya? Ya, terima kasih, Pak. Oh alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih ya atas perhatiannya. Cuma gini Pak, kalau seperti ini tuh nggak boleh Pak menurut aturan. Itu nggak boleh. Karena ini maksudnya apa? Maksudnya ini gratifikasi. Bapak merasa menerima jasa dari kami, gitu kan? Nah, sehingga Bapak sebagai ucapan terima kasih berlaku seperti ini nggak boleh. Punten ya Pak ya? Ya Pak. Kita itu ASN udah dapat gaji penghasilan lainnya dan itu udah diatur dalam undang-undang. Nah kayak gini tuh nggak boleh Pak. Itu maksudnya gratifikasi. Karena apapun nantinya yang dikhawatirkan itu akan mempengaruhi kebijakan juga. Nah dengan keadaan seperti ini kedepannya misalkan Bapak punya kepentingan lagi kan, pengen dapat bibit lagi bisa aja kan, nanti akan mempengaruhi kebijakan kami gitu. Sementara masalah menanam itu kan berdasarkan
lahan yang harus ditanam, lahan kritis. Kalau terus ke Bapak, gimana yang lain? Kasihan kan? Nah, kalau seandainya secara teknis sana memenuhi syarat untuk ditanam lagi ya nggak apa-apa. Tapi yang lain juga kan kita harus mendapat perhatian. Dan dalam ini sertifikasi ini secara aturan nggak boleh. Itu jelas Pak. Ini kebetulan nih saya lagi baca-baca ini nih masalah korupsi. Itu kan aturannya jelas itu masuk ada di aturan Undang-Undang Nomor 31 nih Pak Epung tahun 99, contohnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu pasal 12B itu nggak boleh itu. Nah kita ASN ini dituntut ini kita harus mempunyai integritas, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, keras, sederhana dan adil. Nah, pada itu dengan segala hormat hal seperti ini nggak boleh. Hukum dan Bapak Pimpinan. Nah, tolong sampaikan kepada teman-teman di sana. Kalau ada hal seperti ini dari dinas apapun, tolong jangan dilakukan seperti ini. Oh iya siap Pak. Kita adalah pelayanan publik, nggak boleh. Siap. Punten. Ya Pak. Makasih banyak kalau gitu Pak informasinya. Ya mungkin ini nggak apa-apa dibawa aja lagi Pak. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Karena saya juga nggak mau lah ngelarang rumah. Siap Pak. Ya. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu Pak. Oh, Ya, nggak apa-apa. makasih ya. Ya makasih Pak.